Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wijaya Nusantara, NPM 2017051006 dari kelas C S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menunjukkan beberapa perintah dalam operasi manajemen berkas pada command line interface Linux. Di sini saya menggunakan sistem operasi Pure OS yang base-nya adalah Debian, sama seperti Ubuntu. Sebelumnya kita tunggu sampai bootnya selesai, lalu kita login ke dalam sistem. Berikutnya kita menunggu sampai dia menampilkan desktop. Nah, setelah desktop tampil, berikutnya kita membuka terminal. Di sini saya menggunakan Tilix. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa perintah dalam operasi manajemen berkas. Yang pertama adalah kita akan menampilkan direktori di mana kita bekerja saat ini. Kita dapat menggunakan perintah pwd atau print working directory. Nah, bisa dilihat di sini saya sedang berada pada folder adiwijaya.sh di dalam folder home. Nah, berikutnya kita akan melihat folder apa saja yang ada di dalam folder yang kita ada saat ini. Di sini kita dapat menggunakan perintah ls. Nah, lihat di sini kita ada 8 folder ya. Nah, perintah ls sendiri memiliki beberapa option. Yang pertama kita memiliki lsa ini untuk menampilkan file-file yang sifatnya hidden. Nah, di sini ada bash logout, bsrc, bash history, dan lain-lain. Yang berikutnya ada perintah ls s. Ini akan menampilkan size dari masing-masing directory. Di sini bisa dilihat masing-masing directory memiliki size 4. Berikutnya ada perintah lsl. Ini akan menampilkan dalam format panjang, yaitu permission, owner, group, last modified, dan directory. Nah, perintah-perintah tadi dapat dikombinasikan. Misalkan jika kita ingin menampilkan file hidden dan dalam format panjang, kita menggunakan ls strip la. Nah, atau jika kita ingin menampilkan dalam beserta size-nya, kita menggunakan ls strip ls. Nah, di sini dia akan menampilkan size-nya di depan 4. Perintah berikutnya adalah kita akan berpindah folder. Sebelumnya kita bersihkan dulu terminal dengan menggunakan clear. Kita lihat folder yang ada saat ini menggunakan lsl. Nah, di sini kita akan berpindah ke dalam folder yang bernama dokumen. Kita menggunakan perintah class directory atau cd dokumen. Nah, sekarang mari kita lihat direktori kita saat ini. Nah, bisa dilihat di sini kita sudah berpindah ke dalam folder dengan nama dokumen. Berikutnya, perintah cd sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, kita dapat kembali satu folder ke atas, kita menggunakan cd titik-titik. Nah, kita lihat working directory kita saat ini. Nah, bisa dilihat kita kembali ke folder parent dari dokumen tadi. Apabila kita lakukan sekali lagi, dia akan berada dalam folder home. Nah, kita kembali ke folder Wijaya. Nah, berikutnya ada yang namanya sini backslash. Ini akan memindahkan kita ke dalam folder root. Nah, kita ada dalam folder root. Lalu ada juga cd. Jika kita gunakan begini saja, maka dia akan memindahkan kita ke dalam folder home. Dapat juga menggunakan seperti ini. Dia akan memindahkan kita ke dalam folder home juga. Ya. Perintah berikutnya, kita akan membuat sebuah direktori atau folder baru. Di sini kita
berpindah ke dalam folder dokumen dulu. Nah, kita lihat ada apa isinya. Nah, sini kita ada park.so ya. Kita akan membuat folder baru dengan nama tuming2. Nama kita mkdir tuming /2. Nah, bisa dilihat dia akan membuat folder dengan nama tuming2. Mari kita masuk ke dalam folder tuming2. Nah, sudah masuk dalam folder tuming2. Bisa dilihat dia tidak ada file apapun ya, dia kosong. Berikutnya kita akan membuat sebuah file baru dengan nama file.txt. Di sini kita bisa menggunakan perintah touch file.txt. Kita lihat. Nah, sudah ada ya file dengan nama file.txt. Berikutnya kita dapat menampilkan isi dari file.txt dengan menggunakan perintah cat locat nama file. Kosong ya. Lalu kita akan mengedit atau mengisikan nilai dari file.txt. Di sini kita bisa menggunakan perintah nano file.txt. Nah, jadi kita akan di sini kita menuliskan lalu kita save dengan menggunakan ctrlo. Kita exit. Nah, kita lihat lagi isi dari file.txt. Bisa dilihat sudah ada isinya ya. Hello world, I'm doing tuming2 right now. Perintah yang berikutnya adalah copy. Ini akan mengcopy file ke dalam folder tujuan. Perintahnya tuh cp nama filenya. Sebelumnya kita buat folder baru dulu dengan nama test. Kita lihat. Nah, sudah terbuat foldernya ya. Lalu kita akan mengcopy file.txt ke dalam folder test. cp file.txt test. Nah, mari kita masuk ke dalam folder test. Kita lihat. Nah, sudah ada ya file.txt. Kembali ke folder sebelumnya. Kita clear dulu sebelumnya lihat lagi. Nah, apabila kita melakukan copy lagi, kita lihat dalam folder test. Nah, ini tidak akan jadi masalah ya. Namun cp memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, kita akan buat folder baru dulu untuk memberikan gambaran test 2. Kita lihat sudah ada ya. Di sini kita akan mengkopikan tes 1 tes ke dalam tes 2 beserta isinya. Kita menggunakan perintah cp strip r. Ini akan mengcopy secara rekursif, yaitu folder dan seluruh isinya. Tes 2. Nah, mari kita masuk ke dalam folder tes 2. Nah, sudah ada ya folder tes. Kita isi dari folder tes. Nah, ada file.txt. Jadi dia akan mengcopy seluruh isinya, termasuk file yang ada di dalam folder tes tadi. Lalu kita kembali ke beberapa folder 2 tingkat sebelumnya. Kita kembali ke dalam tuming2. Perintah berikutnya itu kita ada perintah mv. Itu berfungsi untuk memindahkan file atau move. Perintah move ini sendiri dia memiliki option yang sama seperti cp ya. Nah, mv, jadi kita bisa menggunakan strip f. Ini akan memaksa untuk memindahkan file atau force, sehingga dia tidak akan diminta konfirmasi apabila terjadi tabrakan dengan file lain. Jadi kita akan pindahkan file.txt ke dalam folder test2 ya. Kita lihat. Nah, bisa dilihat file.txt sudah tidak di sini. Kita masuk ke dalam folder test2.
file text pindah ke sini ya. Kita lihat isinya. Saya lihat hello world I'm doing to me right now. Isinya sama. Perintah berikutnya yaitu perintah rm. Perintah rm ini akan menghapus file. Di sini misalkan, nah ada file txt ya, kita akan menghapus file txt. Kita bisa menggunakan perintah rm. Lalu kita bisa memberikan strip f. Ini akan force ya, tadi memaksa sehingga dia akan langsung dihapus file.txt. Kita lihat lagi. Sudah hilang ya, sudah tidak ada. Nah itu tadi apabila kita ingin menghapus file. Apabila kita ingin menghapus folder, kita bisa menggunakan perintah rmdir. Nah, misalkan kita akan menghapus rmdir test karena kita ada folder test ya di sini. Kita ada folder nama test. Baik, kita coba. Nah, dia gagal karena directory not empty. Cara mengatasinya kita bisa menggunakan strip r tadi karena dia akan menghapus beserta isinya juga. Oke, dia tidak boleh ada isinya ya. Dia tidak bisa menggunakan perintah r juga. Misalkan kita buat folder kosong dulu dengan nama Q misalkan. Kita lihat dulu. Nah, sudah ada ya folder dengan nama Q. Sini kita akan menghapus folder Q dengan menggunakan perintah rmdir Q. Lihat lagi. Nah, sudah hilang. Dan yang terakhir kita ada perintah grep. Nah, perintah grep ini akan mencari pattern dari mencari baris dari pattern yang diberikan. Di sini misalkan tadi file txt kan isinya seperti ini ya. Misalkan kita ingin mencari kata now di dalam file txt. Nah, kita bisa menggunakan perintah grep terus patternnya. Di sini kita menggunakan now. Nah, dan file yang akan dicari. Nah, dia akan menampilkan baris yang mengandung kata now. Baiklah, sekian contoh dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.